Halo, bertemu lagi dengan Bu Teni dalam pembelajaran prakarya. Oke, selamat memasuki tahun yang baru. Artinya kalian juga harus punya harapan baru dan juga harus memiliki semangat yang baru. Baiklah, di semester yang kedua ini kita akan belajar tentang yang pertama, pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman. Yang kedua, pengolahan bahan pangan hasil sampingan sayuran menjadi produk pangan. Dan kedua materi ini akan kita belajar di topik pengolahan. Jadi yang pertama kita akan belajar selama 3 bulan, kemudian yang kedua kita juga akan belajar selama 3 bulan, ya. Nah, kedua topik yang tadi disajikan dalam bab yang keempat dan bab yang kelima. Bu Teni harap pada semester yang kedua ini kalian sudah memegang buku yang berada pada semester kedua, buku prakarya semester kedua. Dan Bu Teni juga berharap kalian akan lebih rajin dan harus fokus pada pembelajaran serta bagaimana menyelesaikan tugas-tugas. Ingat, bagaimana menyelesaikan tugas-tugas. Jadi yang malas-malas semester kemarin, ayo di semester ini harus lebih rajin lagi. Nah, minggu yang kemarin kalian sudah membuat tugas clipping tentang sayuran atau jenis-jenis sayuran yang ada di Indonesia atau sayur-sayuran yang dapat tumbuh di Indonesia. Nah, bagi yang belum mengumpulkan, masih ada kesempatan untuk mengumpulkannya, ya. Jangan sampai tidak mengumpulkannya, ya. Dan sebelum kita masuk dalam pembahasan pada bab yang keempat dan bab kelima ini, pada bab yang keempat ada tugas yang harus kalian selesaikan, yaitu Bu Teni mau meminta kepada kalian untuk mempersiapkan diri kalian, mulai mereka-reka atau memperhitungkan atau menyusun sebuah rancangan tugas dengan memikirkan atau melihat di media informasi, baik itu YouTube, baik itu di koran, majalah, ya, tentang bagaimana meracik tiga jenis sayuran yang dapat dibuat menjadi minuman atau jus. Ya, sekali lagi kalian harus cari tahu kira-kira 3 jenis sayuran apa yang dapat dijadikan satu untuk menjadi minuman atau jus, seperti itu. Nah, dan ini kalian harus menyusun, ya, bahan-bahannya, ya, harus menyusun bahan-bahannya yang diperlukan. Kemudian bahan-bahan ini harus pas untuk menghasilkan minuman yang sehat dan bergizi. Ya, jadi kalian harus merancang sebuah menu minuman jus, ya, dengan 3 jenis bahan dan bahan-bahan tambahan lainnya untuk menghasilkan minuman jus yang sehat dan bergizi. Nah, tidak sampai di situ aja, ya. Semua yang sudah kalian persiapkan ini, ya, harus dibuat dalam bentuk video, ya, dibuat dalam bentuk video, ya. Kemudian
Ya, video ini berupa video tutorial membuat jus dari 3 jenis bahan sayur-sayuran, ya. Jadi setiap anak punya satu jenis minuman yang pasti harus sehat dan bergizi. Kemudian video tutorialnya harus kalian upload ke YouTube pribadi kalian. Nah, setelah kalian upload ke YouTube pribadi kalian, ya, ditunggu sampai saatnya Bu Teni meminta atau memberitahukan kepada kalian tanggal dan waktu pengumpulan linknya untuk pengambilan nilai. Jadi ingat ya, diupload ke YouTube, kemudian tunggu saatnya yang tepat. Bu Teni akan memberikan tanggal dan waktu untuk mengumpulkan link YouTube kalian dalam pengambilan nilai. Oke, tugas ini harus diingat baik-baik, dicatat dan mulai dipikirkan. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita selanjutnya. Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tugas untuk beberapa minggu ke depan sudah Bu Teni bagikan ya di awal dari video ini ya. Tapi nanti di akhir dari video ini adalah tugas yang harus dikumpulkan dalam 1 minggu ke depan ya. Kita akan mulai pembelajaran hari ini dengan salah satu topik yang ada di bab yang keempat, dimulai dengan pengertian sayuran. Menurut ilmu pertanian, di mana ilmu yang mempelajari tentang cara mengolah tanaman, ternak, kemudian ikan dan lingkungannya agar menghasilkan hasil yang semaksimal mungkin. Nah, ilmu pertanian menjelaskan bahwa sayuran termasuk tanaman hortikultura, atau yang dalam bahasa Latinnya hortikultura ini ditulis diambil dari pengertian bahasa Latin, yaitu horti ya dan kultura ya. Jadi ada 2 kata yang dipakai di situ, yaitu horti dan kultura. Dan artinya adalah budidaya tanaman kebun ya. Jadi hortikultura berdasarkan bahasa aslinya itu menjelaskan bahwa artinya adalah budidaya tanaman kebun. Nah, hortikultura merupakan ilmu pertanian yang berkaitan dengan budidaya sayuran, kemudian buah-buahan, tanaman hias, dan bahkan termasuk tanaman obat-obatan. Nah, pengertian dari sayuran yang perlu kalian tahu adalah bahwa sayuran adalah bagian vegetatif. Vegetatif maksudnya seperti ini ya. Vegetatif itu artinya seperti akar, kemudian batang dan daun yang dapat dikembangbiakan. Bagian vegetatif dari tumbuhan yang dapat dimakan baik secara segar maupun melalui pengolahan dengan cara memasak. Nah, sayuran mempunyai kadar air dan serat yang sangat tinggi ya. Perhatikan, sayuran mempunyai kadar air dan serat yang sangat tinggi, sehingga perlu kita ketahui bahwa umumnya sayuran mempunyai umur yang relatif
pendek, ya, relatif pendek atau tidak bisa bertahan lama. Kemudian mudah rusak, ya. Kemudian tidak dapat disimpan terlalu lama, walaupun diupayakan dengan cara yang khusus. Seperti ada orang yang suka supaya tahan lama dibungkus dengan kertas koran kemudian ditaruh di dalam kulkas, atau ada orang yang membuat dalam bentuk asinan, ya, digaramkan seperti itu supaya bisa bertahan lama. Tetapi ini pun tidak bisa bertahan lama, ya. Dan selain itu sayuran tidak dapat dipanen setiap saat. Jadi sayuran ini harus mengikuti umur tertentu baru bisa dipanen, ya. Jadi sayuran merupakan tanaman musiman. Kemudian supaya kita tahu bagaimana cara pengolahannya, ya, maka sayuran memiliki tingkat kematangan yang akan mempengaruhi sifat fisik sayuran tersebut. Jadi sayuran punya ketahanan atau punya kekuatan yang berbeda-beda karena fisiknya dalam orang mengolahnya untuk menghasilkan makanan yang bisa dimakan, ya. Jadi sayur yang satu dengan sayur yang lain berbeda cara memasaknya. Nah, karena itu setiap jenis sayuran memiliki sifat fisik yang berbeda. Sifat fisik ini mulai dari warna, rasa, kemudian aroma, kemudian kekerasannya atau kelenturannya, dan yang terakhir adalah penampakan. Biasanya sayuran yang sebelum dimasak dengan sesudah dimasak akan berbeda sifat fisiknya. Karena itu tugas kalian untuk minggu ini setelah mendengar penjelasan arti sayuran dari Bu Teni, tugas kalian adalah selama seminggu ini, ya, mulai dari hari ini kalian harus mengamati, ya, mengamati 2 jenis sayur yang dimasak di rumahmu, ya, 2 jenis sayur yang dimasak di rumahmu. Kemudian kamu membuat sebuah vlog, ya, yang akan kalian taruh di YouTube dan linknya dikirim ke Bu Teni, ya. Vlog itu adalah berisi tentang menentukan sifat fisik dari kedua jenis sayuran yang kamu sudah pilih, ya, yang dimasak di rumahmu. Sayuran itu kamu harus amati sebelum dimasak dan sesudah dimasak. Apa yang harus diamati? Yaitu yang perlu diamati adalah warnanya, rasanya, aromanya, kekerasan atau kelenturannya, dan penampakannya. Jadi membuat vlog tentang sifat fisik dari 2 jenis sayuran yang ada di rumahmu, yang dimasak di rumahmu. Kemudian lihat sesudah dimasaknya seperti apa dan sebelum dimasaknya seperti apa. Silahkan diamati, dikerjakan dengan baik, dicatat dulu, ya, apa yang harus kalian buat itu di vlog itu, baru kalian buat videonya supaya terlihat lebih bagus. Oke, selamat mengerjakan tugas yang diberikan. Jangan lupa untuk
tetap menjaga kesehatan kalian dengan mematuhi protokol kesehatan, supaya kita tidak atau kalian tidak mendapat hal yang buruk, terutama terpapar virus corona. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.